Bab 117, Bagian 1 TL oleh Bagelson. Kedua orang itu tidak berjalan dengan cepat, keduanya mengikuti ritme tertentu, tatapan mereka tetap tertuju pada lawan mereka. Meskipun pertandingan masih belum dimulai, mereka sudah mencari kelemahan di lawan. Meskipun mereka hanya 40 sesuatu peringkat, di usia yang begitu muda mereka sudah mengungkapkan sikap nenek moyang. Empat mata, bertemu dua hati yang gemetar bersamaan. Sebagai Spirit Masters muda yang luar biasa, mereka berdua bisa melihat sesuatu dari elemen lawan mereka. Mereka berdua mengerti bahwa pertandingan ini pasti tidak akan sederhana. Wasit mengindikasikan bahwa kedua belah pihak bisa melepaskan semangat mereka. Mengangkat tangan kanannya, cahaya biru yang familiar dikeluarkan dari telapak Tang San. Penampilannya masih tidak menunjukkan bakatnya, ekspresinya tenang. Feng Xiaotian mengeluarkan teriakan melengking, lapisan cahaya cian redup keluar dari tubuhnya. Seiring dengan munculnya cahaya cian, tubuhnya jelas berubah. Dengan suara retak tulang, otot dan tulangnya membengkak secara bersamaan, tubuhnya jelas tumbuh lebih besar. Rambutnya yang panjang juga terlihat cian, dan yang paling khas, kepala serigala menonjol dari bahu kirinya. Kepala serigala cian memiliki tatapan dingin, menatap lekat-lekat ke Tang San, jejak udara dingin terus-menerus dilepaskan. Stormwind Double-Headed Wolf, variasi dari Stormwind Demon Wolf. Stormwind Demon Wolf adalah sejenis roh tingkat tinggi, tetapi variasinya juga menjadi serigala berkepala dua, sudah mengubahnya menjadi semacam roh dekat dengan tingkat atas. Justru dengan mengandalkan semangat varian inilah Feng Xiaotian telah mencapai rekor yang dia miliki hari ini. 40 peringkat keempat pada 24 membuatnya menjadi jenius di antara para jenius. Jika bukan karena banyak pergantian keberuntungan Tang San, dan juga bantuan pertumbuhan ramuan abadi, serta dorongan metode kekuatan internal sekolah ortodoks, Mysterious Heaven Skill, bakatnya juga mungkin tidak akan keluar lebih kuat. Feng Xiaotian sudah tidak impulsif seperti kemarin, penampilannya setenang Tang San. Tang San, petik 2, Feng Xiaotian, petik 2, keduanya saling berbicara. Feng Xiaotian menatap Tang San. Tahun ini aku berusia 24 tahun, pada kebangkitan roh aku ketika aku berusia 6 tahun, aku memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Prestasi aku hari ini adalah semua yang aku sisihkan, sedikit demi sedikit. Aku mengagumi kekuatan kamu, tapi hari ini aku harus mengalahkanmu. Apakah untuk tim Akademi Godwin aku, atau untuk Huowu, aku tidak bisa kalah. Petik 2, Tang San tersenyum dengan tenang, menatap lawannya tanpa komentar. Tetapi lampu yang kokoh di matanya masih memberitahu Feng Xiaotian bahwa dia juga tidak akan meninggalkan pertandingan. Dia jelas membawa kejayaan Akademi Shrek. Pertandingan dimulai. Petik 2, wasit menyatakan, dua orang di tengah cincin bergerak praktis secara bersamaan. Feng Xiaotian melaju dengan cepat dalam sekejap, mengisi daya langsung ke Tang San, cahaya cian dan bayangan bermain di belakangnya, kecepatannya anehnya tak tertandingi. Tang San khawatir. Menurut apa yang dia ketahui, Feng Xiaotian harus menjadi sistem serangan kekuatan Spirit Master. Tapi saat ini, kecepatan yang dibanggakan Feng Xiaotian tidak kalah dengan sistem serangan agility peringkat ke-40 Spirit Master. Bagaimana bisa, Tang San tidak menghabiskan banyak waktu untuk memikirkannya. Begitu Feng Xiaotian meluncurkan dirinya kepadanya, cincin roh pertamanya sudah cerah, cakar serigala yang tajam keluar dari telapak tangannya. Tatapan tajam tanpa belas kasihan mengunci Tang San. Bahkan sebelum dia tiba, cakar serigalanya sudah berayun, 10 bilah angin sabit setengah membelah udara, menyegel semua rute pelarian Tang San. Kemampuan roh pertama Stormwind Demon Wolf adalah Windblade, tetapi Feng Xiaotian dengan Stormwind Double-Headed Spirit kemampuan roh adalah Windblade Burst. Dengan 10 kali jumlah, itu bisa dilihat dengan jelas seberapa kuat kemampuan roh pertamanya dibandingkan dengan Stormwind Demon Wolves biasa. Ini adalah keuntungan bawaan dari roh tingkat tinggi. Apakah ledakan itu benar-benar menyegel semua arah? Gerakan Tang San memberikan jawabannya. Kaki bergerak ringan, berlari ke depan secara bersamaan, sosoknya bergerak dengan cepat. Tidak ada yang bisa dengan jelas melihat gerak kaki Tang San saat ia langsung berubah menjadi flash. Feng Xiaotian terkejut mengetahui bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengunci aura Tang San. Miring ke timur, belok ke barat. 10 bilah angin yang semula tak bisa dihindarkan secara tak terduga ditembus oleh Tang San, tanpa cedera sedikitpun. Tatapan Feng Xiaotian terfokus. Saat ini ada kurang dari 5 meter sampai mereka bentrok. Pada kisaran ini,
hanya ada cukup waktu untuk satu gerakan. Tang San tidak melepaskan rumput perak biru, tetapi secara bersamaan memotong dengan kedua tangan, langsung meraih tubuh Feng Xiaotian. Tetapi Feng Xiaotian juga tidak menggunakan kemampuan rohnya lagi, dan cakar serigalanya naik untuk bertemu tangan Tang yang menamparkan. Mereka berdua secara tak terduga memilih untuk bergantung pada kekuatan roh mereka untuk bertarung tanpa kemampuan roh. Dari sini saja, Tang San melihat kepercayaan dan kekuatan Feng Xiaotian. Spirit Masters memiliki kekuatan roh yang terbatas, dan tidak peduli apa tingkat kemampuan rohnya, semua akan mengkonsumsi beberapa kekuatan roh. Tetapi dalam pertarungan fisik murni, konsumsi roh akan jauh lebih sedikit. Dalam menyerang tanpa memahami lawan dengan jelas, yang menyerang terlebih dahulu akan dirugikan. Bahwa mereka tidak menggunakan kemampuan roh saat ini bukan berarti mereka tidak siap untuk menggunakannya. Jika kemampuan roh lawan diluncurkan, mereka juga pasti bisa meluncurkan kemampuan roh mereka sendiri untuk melawan. Tangan kanan Tang San terpotong di tangan kanan Feng Xiaotian. Pergelangan Feng Xiaotian berbalik, cakar serigala yang tajam sudah menggaruk telapak Tang San. Dia memiliki roh binatang, jadi dorongan fisiknya jelas akan lebih kuat daripada Tang San dengan alat roh. Ketika cakar serigalanya menggaruk tangan kanan Tang San, bahkan Feng Xiaotian agak heran. Dia percaya bahwa dalam keadaan di mana level mereka tidak berbeda jauh, jika tangan Tang San terluka olehnya, maka dia tidak akan memiliki kesempatan. Namun, ketika kedua tangan langsung bersentuhan, Feng Xiaotian menemukan kesalahannya. Tangan Tang San berkilau seperti batu giok, bahkan gadis paling cantik tidak bisa memiliki tangan seperti ini. Tapi telapak giok putih berkilau seperti ini bahkan lebih keras dari baja, dan cakar serigala hanya memukul serangkaian percikan api di telapak tangan Tang San, tanpa meninggalkan bekas apapun. Rasa sakit dari rebound cakar serigala membuat hati Feng Xiaotian menggigil, dan dengan pengalaman pertempuran yang melimpah, ia segera meluncurkan kemampuan roh pertamanya sekali lagi. Fakta membuktikan bahwa pilihan Feng Xiaotian benar. Tangan giok misterius Tang San sudah bisa merasakan denyut nadinya, dan jika Feng Xiaotian bereaksi lebih lambat, membiarkan tangannya jatuh ke dalam genggaman tangan giok misterius Tang San, pertarungan ini akan segera kehilangan semua ketegangan. 5 bilah angin meledak. Jarak antara keduanya benar-benar terlalu dekat. Bilah angin yang mengenai Tang Jades misterius Jadehen tiba-tiba bergema dengan serangkaian suara getas. Berpisah dalam sekejap, Tang San dan Feng Xiaotian mundur secara bersamaan. Tetapi pada saat ini, seuntai rumput perak biru juga diam-diam membentang mengikuti kaki Feng Xiaotian. Kaki Tang San menyentuh tanah, sudah melonjak sekali lagi, ia pada dasarnya tidak berencana memberikan Feng Xiaotian kapanpun. Mengandalkan tangan giok misterius yang tak tertandingi solid, di bawah bantuan Ghost Shadow Perplexing Step, dia mendekati sekali lagi. Kali ini, dia benar-benar memukul dada Feng Xiaotian. Feng Xiaotian saat ini sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan bertarung fisik Tang San akan benar-benar berada pada level ini. Dia memiliki firasat yang kuat bahwa jika Tang San melancarkan serangan di dekat tubuhnya, maka dia akan menjadi tanpa uang. Dalam krisis ini, Feng Xiaotian bereaksi dengan kecepatan yang tiada taraf, dengan keras melompat mundur, membuka jarak antara mereka berdua dalam sekejap. Tidak hanya dia melarikan diri dari serangan Tang San, tetapi juga Blue Silver Grace Binding datang kepadanya dari bawah pada saat-saat penting. Kecepatan seperti itu, ekspresi di mata Tang San menjadi serius. Dia sudah mengerti banyak dari kecepatan Feng Xiaotian. Sebagai murid Grandmaster, mengenai varian roh, Tang San juga tahu banyak. Apa yang diungkapkan Feng Xiaotian saat ini tampaknya adalah kemampuan sistem serangan Agility Spirit Master. Apakah gelarnya sebagai sistem serangan kekuatan roh guru palsu? Tidak. Tentu saja tidak. Dari kecepatan Feng Xiaotian, Tang San sudah samar-samar memperkirakan bahwa dengan Stormwind Double-Headed Wolf, manfaat yang dihasilkan oleh kedua kepala mungkin terletak pada serangan kekuatan dan serangan kelincahan. Serangan dan pertahanan sistem serangan kekuatan Spirit Master, lebih lanjut menambahkan kecepatan sistem serangan Agility Spirit Master, mungkinkah dia sekuat itu? Sejak memahami esensi sejati dari roh, dan setelah mencari tahu pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hatinya, metode serangan Tang San memiliki perubahan besar dibandingkan sebelumnya. Sebagai sistem kendali Spirit Master, kemampuan rohnya hampir semuanya digunakan untuk mengendalikan musuh. Namun, ia juga seorang murid Sekte Tang. Apakah ada perbedaan antara kemampuan bela diri Tang Sekte dan kemampuan roh itu?
Tidak, tentu saja tidak. Meskipun saat ini ketidakmampuan untuk menggunakan senjata tersembunyi dan racun sangat melemahkan kekuatan keterampilan bela diri Tang San Tang Sekte, kemampuan Tang Sekte bahkan lebih praktis dari itu. Adapun mereka yang mengendalikan kemampuan roh, mereka akan lebih baik untuk menguatkan tepi pada saat yang genting. Tidak perlu menggunakan normal, selama mereka digunakan, mereka harus dilepaskan seperti panah, untuk menyebabkan lawan serangan terbesar. Pada saat yang sama dengan Feng Xiaotian mundur, dia tidak lagi ragu-ragu lagi. Setelah penyelidikan singkat, dia sudah menemukan bahwa bahkan sebagai sistem serangan kekuatan Master Spirit pertarungan, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan atas Tang San dalam pertempuran fisik. Saat ini bukan saatnya untuk bertanya-tanya mengapa tangan Tang San begitu solid, melainkan bagaimana cara mendapatkan kemenangan di pertandingan ini. Karena itu, ketika Feng Xiaotian mundur, cincin roh kedua dan ketiganya cerah secara bersamaan. Sepasang sayap cian besar membentang dari punggung Feng Xiaotian. Dan pada saat ini, cahaya dan bayangan cian mengembun di belakang punggungnya, penampilan Stormwind Double-Headed Wolf. Berangkat di bawah gambar besar yang mempesona itu, Feng Xiaotian melonjak ke udara, sayap-sayap di punggungnya hanya berdetak sekali, menggunakan angin, tubuhnya sudah melesat ke atas, naik lebih dari 50 meter di udara. Itu adalah jarak Blue Silver Grace dari Tang San bahkan tidak bisa berharap untuk mencapainya. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Melihat pemandangan ini, semua wajah anggota Akademi Shrek tidak dapat membantu mengubah. Dalam pertandingan sebelumnya, meskipun Akademi Godwin memiliki banyak anggota yang bisa terbang, sebagai kapten serta sistem serangan kekuatan Spirit Master, Feng Xiaotian tidak pernah melakukannya. Saat ini, tiba-tiba melayang ke udara, dengan kekuatan roh yang cukup, dia jelas sudah menempatkan dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan. Tanpa menggunakan senjata tersembunyi, tampaknya sangat sulit bagi serangan Tang San untuk mempengaruhinya. Melihat penerbangan mendadak Feng Xiaotian, Tang San tidak panik. Sambil menatap lekat-lekat ke lawannya, dia dengan tergesa-gesa berjalan ke tengah ring. Sayap Feng Xiaotian menyebar dengan mudah di langit, menatap Tang San di bawahnya. Tang San, kamu bahkan lebih hebat dari yang aku bayangkan. Namun, bahkan jika kamu lebih tangguh, hari ini aku masih akan mengalahkan kamu. Selanjutnya, aku akan menggunakan menyerang kamu dengan kemampuan roh ciptaan aku sendiri. Hati-hati kemampuan roh diberi nama, 36 chop berturut-turut Stormwind Demon Wolf. Petik 2. Mendengarkan lawannya, Tang San mengambil posisi teguh dengan kaki setengah miring, menjawab lawannya dengan satu kata. Ayo. Petik 2. Kata-kata ability kemampuan roh yang diciptakan, pasti mengejutkan semua orang yang hadir. Faktanya, meskipun kemampuan roh yang diciptakan tidak dapat membentuk secara alami seperti kemampuan roh dari cincin roh, guru spirit manapun yang dapat menciptakan kemampuan roh mereka sendiri akan sangat luar biasa dari generasi mereka. Kemampuan roh yang diciptakan muncul sebagai kombinasi dari semua keadaan seseorang, dan akibatnya, mereka bahkan lebih praktis. Gambar serigala ganda di belakangnya berangsur-angsur bergabung dengan Feng Xiaotian, itu adalah kemampuan roh keduanya, peningkatan tubuh serigala ganda. Dalam keadaan seperti ini, serangan, pertahanan, dan kecepatannya semua akan meningkat 50%. Selanjutnya menambahkan kemampuan roh ketiganya, Stormwing Wings, kondisinya meningkat ke puncaknya. Itu juga hanya di bawah bantuan dua kemampuan roh inilah kemampuan roh ciptaannya dapat terungkap. Dalam beberapa hal, kemampuan roh ciptaannya tidak jauh berbeda dari kemampuan roh keempatnya, dan terlebih lagi mengkonsumsi sedikit kekuatan roh. Dengan lolongan panjang, Feng Xiaotian pindah. Tubuhnya jatuh dari langit seperti meteor dari langit. Anehnya, sayap besar yang tidak terlipat itu tidak mengeluarkan suara saat dia turun. Cahaya cian yang mengisi udara sepenuhnya ditarik. Saat ini sayapnya bersudut sempurna. Kurangnya suara angin berarti bahwa hambatan hambat bahkan lebih kecil. Hanya elemen angin Spirit Master seperti dia yang bisa menemukan sudut terbaik dalam angin seperti ini. Tepi tajam pisau dari sayap berkilauan dengan cahaya cian yang dalam di bawah sinar matahari. Mereka yang disebut Stormwind Demon Wolf 36 Successive Chops jelas akan mengeluarkan dari tepi sayap ini. Blue Silver Grass melonjak, membentuk tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, langsung memutar di Feng Xiaotian yang turun. Kemajuan Feng Xiaotian yang tampaknya berani melalui udara sedikit dibelokkan, mengubah arah begitu dia berada di ambang kontak dengan Blue Silver Grass. Cahaya muncul di atas sayap,
Blue Silver Grass membentak. Blue Silver Grass yang berputar itu tiba-tiba benar-benar tidak dapat menghentikannya bahkan untuk sesaat. Memotong satu demi satu, ia langsung menuju Tang San. Tang San membuat tindakan yang sangat berani. Kedua tinju berayun, dia secara bersamaan menabrak sayap Feng Xiaotian di bahu. Sesaat sebelum serangan, sayap Feng Xiaotian telah sepenuhnya bergabung dengan tangannya. Ini juga merupakan alasan signifikan mengapa sayapnya memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Feng Xiaotian tidak bisa menghabiskan bahan bakarnya. Melihat serangan tinju Tang San, ia juga ingin melihat seberapa kuat tangan Tang San sebenarnya. Menyesuaikan tubuhnya sedikit, bahunya ditarik ke belakang dengan aneh, membuat ujung pisau tajam dari sayapnya bertemu tinju putih Tang San yang berkilau. Dengan suara ledakan, Feng Xiaotian melonjak. Tangan Tang San tidak sedikit pun terluka, dan di bawah dorongan kemampuan roh kedua, peningkatan tubuh serigala ganda, Feng Xiaotian juga tidak menderita cedera apapun. Rasa sakit mencapai sumsum tulangnya, membuat pandangan Feng Xiaotian berubah mengerikan. Apakah itu benar-benar tangan? Dia jelas tahu bahwa ketika dia sepenuhnya menggunakan 36 daging berturut-turut untuk menyerang dengan sayapnya, dia pernah memotong satu blok granit setebal 1 meter. Feng Xiaotian terpukul terbang, dan Tang San tidak merasa lebih baik. Kakinya telah benar-benar tenggelam ke tanah, dan wajahnya memiliki warna kemerahan samar, ki dan darahnya menggelembung. Kereta pikiran mereka melintas di benak mereka seperti kilat. Serangan Feng Xiaotian tidak akan berhenti, dan pertahanan Tang San berlanjut. Feng Xiaotian dengan kemampuan terbang tidak kembali ke ketinggian seperti yang dibayangkan Tang San, ia hanya membuat belokan besar di udara, kemudian sayap kanannya sekali lagi ditebang. Kali ini dalam batch. Sayap tunggal Feng Xiaotian menyala berturut-turut, terus-menerus mengubah lintasan untuk menghindari tinju Tang San. Bahwa tinjunya kuat tidak berarti tubuhnya seperti itu. Jika guilotin yang kuat seperti pisau menghantam tubuhnya, mungkin. Cahaya ungu keemasan muncul di mata Tang San. Dia hanya diam-diam menyaksikan sayap mengacungkan itu. Ketika sayap itu kurang dari 1 meter darinya, kedua tangannya terangkat sekali lagi, meledak bersamaan sekali lagi. Dengan peng terdengar, Feng Xiaotian dikirim terbang sekali lagi. Dia tidak bisa mengerti bagaimana, di bawah kendali sepenuhnya, Tang San masih bisa menemukan lintasan sayapnya. Ini praktis tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Tang San, yang lahir dari Tang Sek, memiliki penglihatan yang pada dasarnya tidak dapat dibandingkan dengan seseorang di dunia ini. Jangankan ujung sayapnya, bahkan jika itu adalah senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, Tang San masih bisa menembak jatuh masing-masing. Feng Xiaotian terkejut, tetapi Tang San juga sama terkejutnya. Karena dia menemukan bahwa di bawah potongan kedua Feng Xiaotian, meskipun itu hanya satu sayap, pada kenyataannya, kekuatan serangan ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Penemuan ini segera membuat Tang San dalam hati agak curiga. Keheranan mereka tidak memiliki efek sedikitpun pada pertempuran mereka. Feng Xiaotian terbang lagi di udara, sayapnya berganti untuk menyerang, mulai memotong ketiga dan keempat, Tang San juga secara bersamaan menggunakan tangan giok misteriusnya untuk menerima dua serangan. Fakta membuktikan bahwa penilaian Tang San benar. Dua serangan Feng Xiaotian ini, satu lebih kuat dari yang lain. Meskipun peningkatan kekuatan tidak banyak, lengan Tang San sudah menyengat. Bagaimanapun, tangan giok misteriusnya masih belum diolah sampai puncaknya, dan serangan beruntun lawan membuat tangan Tang San sakit. Tang San tiba-tiba tersenyum. Siapa yang bisa mengira bahwa dia sebenarnya masih akan tersenyum pada saat seperti ini? Dalam 4 serangan, betisnya telah tenggelam ke tanah, dan sebelumnya Feng Xiaotian mengatakan bahwa cambuk Demon Wolf Stormwind ini akan menyerang semuanya 36 kali. Saat ini, tidak hanya serangan Feng Xiaotian tumbuh semakin kuat, tetapi kecepatan serangan juga meningkat. Kecepatan dan kekuatan berbanding lurus. Fitur terpenting kemampuan roh yang diciptakannya adalah bahwa ia mengeksploitasi kecepatan dan gravitasi untuk terus meningkatkan kekuatan serangannya. Tang San mengerti bahwa meskipun Feng Xiaotian dapat menyelesaikan 36 potong, pada akhirnya, jika dia benar-benar dapat terus mengambil serangan dengan kaku, mungkin sayap Feng Xiaotian akan langsung jatuh di bawah pasukan. Kekuatan roh Feng Xiaotian 2 peringkat lebih tinggi dari Tang San, dan lebih jauh menambahkan pertumbuhan ini. Bagaimana Tang San terus mengambil serangannya. Saat ini, kekuatan roh yang sangat tajam sudah pecah di lingkungan Feng Xiaotian,
dan bahkan jika Tang San ingin meluncurkan kemampuan roh keduanya, Parasite, itu masih tidak akan berpengaruh. Bahkan kemampuan roh ketiganya, Spiderweb Restraint, mungkin dipotong di bawah bilah tajam yang terus tumbuh. Apa yang bisa dilakukan Tang San sekarang? Lepaskan 8 Spider Lens dan balas balik. Tidak, Tang San tidak akan melakukan itu. Serangan Feng Xiaotian membuat Tang San mengingat sesuatu di masa lalunya, mengingat saat dia terkadang tidak memiliki makanan, waktu yang paling tidak glamor. Di celah antara potongan keempat dan kelima Feng Xiaotian, cahaya hitam keluar dari tangan kanan Tang San, palu kecil biasa-biasa saja muncul di genggamannya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada suara ledakan di bawah kaki Tang San, ketika tanah di mana kakinya terjebak tiba-tiba runtuh ke dalam lubang besar. Setengah berbalik, Tang San menggenggam palu dengan kedua tangan, betis menghasilkan kekuatan, menyebar melalui kakinya ke pinggangnya, melewati pinggangnya ke punggung, dari punggung ke lengan, sepenuhnya setengah berbalik, hanya satu yang berputar cipalu kecil panjang di tangannya yang naik dari bawah, langsung bertemu potongan kelima Feng Xiaotian. Hong, kali ini Feng Xiaotian terbang sangat tinggi. Jika mereka bisa dilihat, maka kali ini seseorang pasti bisa melihat patah tulang kecil di sayapnya. Rasa sakit yang hebat sudah membuat wajah Feng Xiaotian merah padam. Pada saat yang sama ketika tubuhnya berbalik, dia melihat dengan terkejut pada palu kecil yang muncul di tangan Tang San. Pada saat ini, tidak ada cukup waktu untuk berpikir tentang bagaimana lawannya tiba-tiba memiliki senjata. Wasit tidak meminta dihentikan, yang membuktikan bahwa lawannya tidak melanggar aturan apapun. Sebenarnya, bagaimana dia bisa tahu bahwa wasit sudah menatap dengan bodoh? Keduanya berputar praktis secara bersamaan, hanya satu di langit, satu di tanah. Sayap Feng Xiaotian sekali lagi jatuh, dan palu kecil di tangan Tang San berayun sekali lagi. Tabrakan keras bergema berulang kali seperti hujan terhadap daun kelapa. Apakah itu Tang San atau Feng Xiaotian? Mereka berdua berbalik lebih cepat dan lebih cepat. Sebentar lagi, sudah ada lebih dari 10 tabrakan. Di kursi hakim, tatapan Kaisar Sueye membeku. Tatapan Platinum Uskup Salas membeku. Orang mungkin mengatakan bahwa selama mereka berusia 60 atau lebih, Spirit Masters berusia lebih dari 50 tahun, saat ini hati mereka bergetar. Apa itu tadi? Apa palu kecil hitam itu? Apa yang diwakilinya? Tidak ada yang tidak memiliki kejelasan absolut di hati mereka. Itu bukan senjata, setidaknya itu bukan senjata yang dibawa, itu juga bukan sesuatu yang disimpan dalam alat roh spasial. Itu adalah roh sejati. Roh yang telah menghasilkan kemuliaan yang tak terukur di dunia guru roh. Keberadaan puncak pada piramida alat roh. Ini mewakili sekte, mewakili kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Itu mewakili kekuatan dan serangan yang paling kuat. Itu, Clear Sky Hammer, bagian 3 TL oleh Bagelson. Blue Silver Grace dan Clear Sky Hammer, satu surgawi, satu di tanah. Tetapi kedua roh ini muncul secara bersamaan pada satu orang. Tidak ada yang tahu bagaimana ini mungkin, tidak ada yang tahu. Tetapi satu-satunya hal yang muncul di pikiran mereka saat ini, hanya satu istilah. Roh kembar, Clear Sky Skull, Clear Sky Hammer, roh kembar. 3 frasa dalam kosakata dunia Spirit Master yang mengejutkan saraf setiap orang. Meskipun Tang San tidak menjelaskan, apa yang dia gunakan saat ini adalah kemampuan roh sekte yang hanya dimiliki oleh Clear Sky Skull, metode Disorder Splitting Wind Hammer. Dilaporkan, pada puncaknya, Disorder Splitting Wind Hammer Method dapat diayunkan 9 kali 9, 81 kali, kekuatan palu meningkat dengan setiap ayunan. Bahkan Dewa Sejati tidak akan mampu menahan ayunan pertama dan terakhir yang 80. Meskipun Clear Sky Hammer sangat kecil di tangan Tang San, dan juga tampak biasa-biasa saja, metode hammer angin memecah gangguan hanya milik keluarga ini. Saat ini, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang meragukan identitasnya. Keturunan Clear Sky Skull yang terkait langsung. Hanya murid Clear Sky Skull yang berhubungan langsung yang dapat mempelajari metode palu angin gangguan. Kata, jenius tampaknya sudah tidak cukup untuk menggambarkan pemuda di tengah cincin. Kemuliaan yang dibawanya bahkan lebih cemerlang daripada cahaya dari keempat cincin rohnya. Kaisar Sueye sangat menyesal. Menyesal bahwa adik lelakinya akan membiarkan orang seperti itu lewat begitu saja. Orang-orang di Clear Sky School tidak muncul di benua selama bertahun-tahun. Dengan susah payah mengatur untuk bertemu satu, dan seorang murid yang berhubungan langsung pada saat itu, jika dia bisa mengikatnya, maka
Kejutan di mata Salas berangsur-angsur berubah menjadi cahaya dingin. Roh kembar. Itu adalah roh kembar yang tak terduga juga. Tidak, ini sama sekali bukan sesuatu yang dimiliki oleh petani rendahan. Apalagi dia masih dari Clear Sky School. Tidak peduli apa, bocah ini harus mati. Apapun yang terjadi, pada saat ini, tidak ada lagi keraguan di hatinya. Ketika Tang San melepaskan metode palu angin gangguan, takdir Feng Xiaotian sudah ditakdirkan untuk menjadi tragis. Harus dikatakan bahwa Feng Xiaotian adalah seorang guru roh yang sangat berbakat, dan kekuatan kemampuan roh yang ia ciptakan ini juga luar biasa. Melarikan diri dari bahaya hanya dengan selebar rambut, meluncurkan 36 chop berturut-turut dari udara sudah cukup untuk mengalahkan lawan yang bahkan lebih kuat darinya. Sayangnya, dia menghadapi monster. Monster di antara monster dari Akademi Shrek. Metode Hammer Angin Disorder memisahkan dapat dikatakan sebagai puncak keberadaan di antara kemampuan roh memperkuat. Berdiri di tanah, itu jauh lebih mudah baginya untuk mengeluarkan kekuatan daripada lawannya. Dengan masing-masing daging Feng Xiaotian, amplifikasi bergantung pada kecepatan dan gaya gravitasi. Tetapi dengan setiap ayunan Tang San, amplifikasi tidak hanya bergantung pada ini, tetapi juga pada kekuatan fisiknya. Secara gravitasi, bisakah berat tubuh Feng Xiaotian dibandingkan dengan yang sudah 500 jin berat Clear Sky Hammer? Metode Hammer Angin Disorder Splitting selalu digunakan oleh Tang San untuk menempa. Dia telah berlatih sejauh ini, sudah terlalu banyak. Dalam beberapa bentrokan sebelumnya, Feng Xiaotian masih bisa bersaing dengan Tang San, bahkan sampai ia memegang kendali. Tetapi setelah ayunan ke-10, ia hanya bisa mundur selangkah demi selangkah dalam kekalahan, seperti sepotong besi yang ditempa oleh Clear Sky Hammer, yang terus-menerus ditumbuk, terbang ke atas. Sekarang, lengan menyatu dengan sayapnya sudah mati rasa. Feng Xiaotian ingin berhenti, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat mencapainya. Clear Sky Hammer Tang San tampak lengket, menarik tubuhnya. Bahkan jika dia tidak ingin terus menggunakan chop Stormwind Demon Walls 36 successive, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Feng Xiaotian mengungkapkan sikap suatu kekuatan. Ketika dia akan menggunakan memotong ke-19, dengan lolongan melengking, cahaya cian bergegas keluar dari seluruh tubuhnya. Dengan ledakan keras, awan darah menghujani segala arah, Feng Xiaotian tiba-tiba secara paksa mengejutkan sayapnya sendiri sampai berkeping-keping, potongan darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya menyerang langsung ke Tang San dengan energi yang kuat, dan karena dia tidak punya sayap untuk mengendalikan aliran udara, tubuh Feng Xiaotian terbang keluar dengan sudut di bawah momentum yang sangat besar. Seorang pahlawan mematahkan pergelangan tangannya, benar-benar pahlawan yang mematahkan pergelangan tangannya. Bahkan jika sayap itu bukan bagian dari 4 anggota tubuhnya, mereka masih dipadatkan oleh Feng Xiaotian sendiri. Mematahkan sayap bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan hanya dalam 1 atau 2 hari. Tapi itu juga yang menyelamatkan hidup Feng Xiaotian. Tang San dapat mengendalikan metode palu angin gangguan sendiri, tetapi ia tidak dapat dengan jelas melihat kondisi lawan. Dengan kekuatan Tang San saat ini, ia paling banyak bisa menggunakan metode palu angin gangguan angin sebanyak 48 kali. Tetapi setelah 36 kali, itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Selain itu, ini hanya pertama kalinya dia menggunakan metode palu ini dengan Clear Sky Hammer, dan ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa Clear Sky Hammer akan memancarkan semacam medan gaya yang aneh. Dengan metode hammer pemecah gangguan yang selaras sempurna dengan Clear Sky Hammer, kekuatan yang dihasilkan lebih dari yang bisa ia bayangkan. Tapi ada juga masalah. Clear Sky Hammer terlalu berat, 10 kali lebih berat dari palu tempa biasa. Jadi, meskipun dia bisa mengendalikan rotasi, berhenti jauh lebih sulit. Bahkan, ketika menggunakan Clear Sky Hammer, begitu dia mencapai 24 ayunan itu sudah sangat sulit untuk mengendalikan kekuatan yang menakutkan itu. Pada saat itu, Feng Xiaotian yang terjebak di medan gaya Clear Sky Hammer praktis akan mati. Saat ini Feng Xiaotian mematahkan sayapnya dan jatuh, dan darah serta daging dari sayapnya yang hancur juga tidak bisa melukai Tang San. Ayunan jenis angin puyuh Clear Sky Hammer menelan fragmen-fragmen yang bergerak maju dan mengirimnya, melemparkannya langsung ke tanah. Dan Tang San juga merilekskan tubuhnya, mengayun-ayunkan lebih dari 10 putaran sebelum dia berhasil menemukan keseimbangannya, wajahnya pucat. Meskipun Clear Sky Hammer dari Tang San tidak memiliki cincin roh apapun,
kekuatan rohnya masih berada di peringkat 41. Bahwa menggunakan metode palu gangguan angin dengan kekuatan roh seperti itu masih sangat sulit, jelas menunjukkan betapa mengerikannya kemampuan roh sekte Clear Sky School ini. Perasaan pusing terus-menerus menyerang otak Tang San. Dia menarik Clear Sky Hammer di praktis instan pertama, karena dia sudah praktis tidak dapat berpegang pada roh alat yang menakutkan. Pada saat ini, konsumsi energi roh Tang San sangat besar, dan beban pada tubuhnya jauh melebihi apa yang dilakukannya sebelumnya. Keduanya berjarak lebih dari 10 meter dari satu sama lain. Meskipun satu berdiri dan satu jatuh, tubuh keduanya tidak dalam kondisi yang sangat baik, terengah-engah. Saling menatap satu sama lain, mereka tidak punya niat untuk menyerah. Sebenarnya bukan karena Tang San ingin menggunakan Clear Sky Hammer, tetapi pada saat itu, jika dia tidak menggunakannya, dia pada dasarnya tidak bisa memikirkan cara apapun yang dapat memblokir Stormwind Demon Wolf milik lawan. 36 daging berturut-turut, bahkan 8 Spider Lance mungkin tidak memiliki efek apapun. Setelah semua, kekuatan serangan kemampuan roh yang diciptakan ini tumbuh terus-menerus, dan dengan dorongan dari dua cincin roh, itu adalah teknik membunuh tertentu Feng Xiaotian. Tang San telah memikirkan metode palu angin gangguan, dan segera menggunakannya. Ini juga hasil dari pengalaman tempurnya. Dia telah membuat keputusan terbaik dalam waktu singkat. Justru karena ini dia berhasil mengalahkan lawannya. Meskipun mereka menghabiskan banyak kekuatan, cedera Feng Xiaotian serius setelah mematahkan sayapnya. Persaingan antara keduanya akan berakhir. Roh kembar, ya, merangkak dengan susah payah, suara Feng Xiaotian terdengar agak pahit. Tang San menghela nafas dalam hati. Ketika dia menggunakan Clear Sky Hammer dia sudah mengerti bahwa tidak mungkin menyimpan rahasia ini. Tapi dia tidak menyesalinya, setidaknya dia telah memenangkan pertarungan ini, dan membawa Shrek Academy ke puncak untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama ia juga semakin merasakan pentingnya Clear Sky Hammer. Meskipun dia tidak bisa memberikan cincin roh apapun saat ini, selalu menyembunyikannya tidak memiliki keuntungan baginya. Karenanya, dia tidak menyesalinya, setidaknya, saat ini dia juga memiliki Grandmaster di sana, dengan kekuatan seperti Flander dan Liu Erlong untuk melindunginya, serta perhatian dan dukungan dari Seven Treasure Glaze Telescope. Bahkan jika seseorang mengejarnya karena roh kembarnya, itu tidak akan mudah. Tang San sudah memikirkannya. Setelah turnamen ini selesai, dia akan mengikuti Grandmaster untuk menemukan tempat yang tidak berpenghuni dan mengolahnya dengan tekun. Tidak bisa memperoleh beberapa prestasi tidak mengganggunya. Begitu saat itu tiba, setidaknya dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Setidaknya dia juga akan memperbaiki beberapa senjata tersembunyi Sekte Tang yang lebih menakutkan untuk perlindungan diri. Mengangguk, Tang San tidak menyangkalnya. Sebuah palu yang disebut langit cerah. Petik 2, Hammer langit kosong. Pupil mata Feng Xiaotian berkontraksi dengan tajam, dan dia berkata dengan senyum masam. Sepertinya kehilanganku bukanlah ketidakadilan. Tidak heran Huo akan memilihmu daripada aku. Saya tidak cocok untuk Anda. Mungkin saya tidak akan bisa mendapatkan rekor yang lebih baik bahkan di final, saya sudah kalah. Akademi Godwin mengakui. Petik 2, Tang San menghela nafas, berkata. Sebenarnya kamu tidak benar-benar kalah dariku. Anda hanya kalah dengan kemampuan roh yang Anda ciptakan sendiri. Serigala setan Stormwind Anda 36 potongan berturut-turut baru saja dimentahkan oleh saya. Kalau tidak, kepada siapa rusa akan jatuh dalam pertandingan ini mungkin masih sulit untuk dikatakan. Selain itu, ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda. Tidak ada hubungan antara Huo dan aku. Bahkan begitu banyak bahwa kita bahkan bukan teman. Jika Anda menyukainya, itu urusan Anda, jangan libatkan saya. Petik 2, apa katamu? Mata Feng Xiaotian terbuka lebar, bahkan sampai dia sudah melupakan rasa sakit dari sayapnya yang patah. Tang San tersenyum acuh tak acuh. Saya tidak pernah berbohong. Petik 2, pertandingan berakhir. Karena taruhan sebelumnya, Akademi Godwin langsung menyatakan bahwa mereka menyerah pada pertandingan. Dan di pertandingan keesokan harinya, lawan Shrek Academy juga langsung hangus. 14 putaran kompetisi peringkat, 14 kemenangan berturut-turut. Di antara semua 15 tim, Akademi Shrek berada di peringkat nomor 1, memperoleh posisi puncak di wilayah Kekaisaran Surgado. Kali ini, Akademi Shrek memiliki satu demi satu yang mengalahkan Akademi Berkobar, Akademi Botani, Akademi Skywater, Akademi Thundercelap,
serta Akademi Godwin. Rekor mereka membuktikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang mempertanyakan siapa tim akademi terkuat Heaven Door Empire. Dan pencapaian yang begitu mulia, adalah hasil dari upaya bersama dari seluruh tim Akademi Shrek. Bab 118, Bagian 1 TL oleh Bagelson. Kompetisi berakhir, tidak diragukan lagi dengan dorongan semangat dan dorongan untuk Kaisar Sueye. Selanjutnya, final akan segera dimulai. Itu adalah pertempuran sesungguhnya untuk memutuskan akademi mana yang paling kuat di benua. Sebagai bupati, Kaisar Sueye secara alami tidak dapat meninggalkan surga Do City tanpa pengawasan. Setelah pidatonya berakhir, Kaisar Sueye menyatakan bahwa putra mahkota Sue King He akan mewakilinya sebagai utusan Heaven Door Empire, untuk mengambil tugas menilai turnamen. Dan 15 tim Heaven Door Empire akan menemaninya secara pribadi dalam perjalanan ke kota di perbatasan bersama dua kerajaan besar tempat final akan berlangsung. Final akan diatur oleh Spirit Hall. Hanya akan ada 3 hari bagi semua tim untuk beristirahat. Setelah 3 hari, keseluruhan 15 tim ditambah guru dan pengawal 500 ksatria rumah tangga kekaisaran, sebuah pesta lebih dari 1000 orang, akan berangkat ke tempat final akan diadakan. Kota Roh. Awalnya final sama sekali tidak diatur oleh Spirit Hall, tetapi untuk beberapa alasan, Spirit Hall tiba-tiba mengeluarkan perubahan. Final utama turnamen ini akan diadakan di kota utama Spirit Hall. Kota ini praktis sepenuhnya milik Spirit Hall. Terletak di perbatasan dua kekaisaran besar, kekaisaran tidak memiliki wewenang atasnya. Yang paling penting, salah satu dari dua istana besar yang melambangkan Aula Roh, Istana Paus Agung, terletak di kota Spirit. Istana Paus tertinggi yang baru dibangun ini terkenal sebagai bangunan termegah di semua benua Douluo. Spirit City juga telah menjadi tanah suci semua Spirit Masters karena pembangunan Istana Paus tertinggi ini, menjadikannya seperti ibu kota Spirit Hall yang didirikan untuk dirinya sendiri. Dari Heaven Door City ke Spirit City hampir 20 hari di jalan. Final tidak akan bertahan lama, karena itu adalah kompetisi knockout. Secara keseluruhan, 33 tim dapat menyelesaikan hasilnya dalam waktu kurang dari 10 hari. Spirit Hall sangat mementingkan final saat ini. Sementara kompetisi peringkat sedang berlangsung, Spirit Hall sudah mulai menyiapkan situs untuk final turnamen Elite Academy Master Spirit Continental lanjutan ini. Pada saat yang sama, Spirit City telah menetapkan bahwa Master Non-Spirit tidak bisa masuk untuk melihat kompetisi. Bahkan bangsawan, seperti ini, mereka meningkatkan misteri final. Orang biasa tidak akan merasa sangat puas dengan keputusan Spirit Hall. Lagi pula, bagi orang-orang biasa, Spirit Hall adalah kehidupan yang terpencil dan mulia. Balai Roh adalah tempat suci, tanah suci di hati mereka. Jika Tuan Agung Paus secara pribadi memutuskannya, siapa yang berani mengatakan apa-apa? Kerumunan lebih dari 1000 orang berangkat dengan megahnya. Bahkan jika semua akademi memiliki pengaturan mereka sendiri, mereka semua masih mewakili Heaven Door Empire. Dibandingkan dengan kualifikasi sebelumnya dan kompetisi peringkat, rasa bubuk mesiu agak redup. Terutama akademi dengan hubungan yang lebih baik bahkan bepergian bersama. Akademi Shrek masih menarik banyak perhatian, tetapi akademi yang kekuatannya kurang tidak ingin dekat dengan mereka. Dan 4 akademi unsur juga mempertahankan profil yang jauh lebih rendah, mungkin karena kekalahan mereka di kompetisi peringkat. Untuk membuat anggota tim yang bersaing beristirahat lebih baik, Heaven Door Empire telah mengatur 15 kereta mewah yang sangat besar, khususnya bagi anggota tim untuk naik dan beristirahat. Gerbong ini bahkan menggunakan beberapa teknologi alat roh sebagai dasar, memberi mereka penyerapan goncangan yang luar biasa. Mengendarai mereka sangat stabil. Tentu saja, sirkulasi teknologi alat roh seluruh Douluo benua hanya jelas di sini. Dari hari mereka berangkat, Akademi Shrek adalah 1 orang lebih sedikit. 1 orang yang sangat penting. Grandmaster. Bahkan Shrek Seven Devils tidak tahu kemana Grandmaster pergi. Grandmaster bahkan tidak memberitahu Tang San, hanya diam-diam meninggalkannya sehari setelah akhir kompetisi peringkat. Dia juga tidak membawa Liu Erlong. Itu membuat Kaisar Sueye yang berencana untuk mengundangnya sangat kecewa. Xiao Wu, ibumu yang diadopsi tampaknya tidak dalam suasana hati yang baik selama beberapa hari ini. Apa yang sedang terjadi? Duduk di kereta, Ning Rongrong mencondongkan tubuh ke depan untuk membisikkan pertanyaan di sebelah telinga Xiao Wu. Xiao Wu menggelengkan kepalanya tanpa daya, berkata, "Aku juga tidak tahu, hanya karakter ibuku yang buruk sejak awal."
Semua orang sebaiknya sedikit berhati-hati untuk sementara waktu. Jangan memancing kemarahannya dengan cara apapun, jika tidak, kamu hanya akan kurang beruntung. Petik 2. Ma Hongjun berkata ke samping. Siapa yang berani memprovokasi naga tiran itu, dan nyala api menghembuskannya. Dengan sedih Dai Mubai memberinya tatapan tajam. Diam, apakah kamu ingin membunuh kami? Jika tebakan aku benar, maka temperamen buruk guru Erlong baru-baru ini terkait dengan kepergian Grandmaster. Namun, karena dia masih belum membalik, dia harus tahu kemana Grandmaster pergi. Sungguh aneh, San kecil, bagaimana mungkin kamu tidak tahu di mana Grandmaster berada? Petik 2. Tang San tersenyum tipis, berkata, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan guru. Bos Dai, memulihkan diri dengan benar. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa naik panggung di final, bukankah itu menyakitkan? Petik 2. Dai Mubai mendengus. Bahkan jika itu hanya 3 atau 4 hari, lukaku sudah ditutup. Tidak peduli apa yang kamu katakan, mengalahkan Blue Lightning Tyrant Dragon Spirit Yutian Xin kali ini lebih penting daripada apapun. Baiklah, semua orang jangan buang waktu. Kereta ini benar-benar bagus, mengolahnya bukan masalah. Semua kekuatan roh kamu hampir menembus. Berkultivasi dengan cepat, berjuang untuk mendapatkan peringkat sebelum kompetisi. Seperti ini kita juga bisa meningkatkan peluang kita. Petik 2. Tang San mengangguk, tatapannya menyapu semua orang. Ancaman sejati bagi kita masih tim yang dipilih oleh Roh Hall. Hanya dengan mengalahkan mereka kita akan memperoleh kemenangan tertinggi. Itu adalah ujian terbesar kami sejak pembentukan Shrek Seven Devils. Petik 2. Saat menyebutkan tim itu, ekspresi semua orang turun. Mereka sudah mendengar dari Tang San tentang kekuatan lawan masa depan mereka. Terutama mereka yang telah memperoleh medali rekor ungu Spirit Hall, lawan yang telah menembus peringkat ke-50 sebelum usia 25. Bahkan jika Shrek Seven Devils semua memiliki potensi untuk melakukan ini setelah mengambil ramuan harta abadi yang diberikan Tang San kepada mereka, saat ini mereka masih belum mencapai tingkat seperti itu. Menghadapi lawan semacam itu di turnamen tidak diragukan lagi sangat sulit dengan kekuatan mereka saat ini. Tetapi lawan sudah ada, sehingga mereka tidak bisa mundur. Cara mengalahkan lawan mereka sudah menjadi subjek yang terus-menerus mereka pertimbangkan selama beberapa hari ini. Tapi Grandmaster tidak ada di sini, dan tidak ada yang memberi mereka taktik, mereka hanya bisa mengajari Tang San sebagai pusatnya. Tang San melihat tatapan berat semua orang dan menghela nafas ringan, mengatakan, apa yang paling aku khawatirkan adalah lawan ketiga peringkat 50 itu. Jika mereka hanya mengumpulkan 3 Spirit Masters peringkat 50 dan 4 Spirit Masters peringkat 40, maka kita tidak akan memiliki kesempatan. 8 tombak laba-laba dan roh kembarku harus mampu bertahan 1. Kemampuan fusi roh Bos Dai dan Zuking juga harus bisa bertahan melawan 2. Dengan Rongrong dan sedikit bantuan Ao, kami mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Yang paling mengkhawatirkan aku saat ini adalah apakah mereka memiliki tulang roh atau kemampuan penyatuan roh. Jika mereka masih memiliki kemampuan ini, maka sepertinya tidak mungkin bagi kita untuk menang. Petik 2. Oscar berkata, Little Sun, bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa Spirit Hall mengeluarkan 3 tulang roh sebagai hadiah untuk juara kali ini? Karena hadiahnya adalah tulang roh, itu harus untuk mendorong anggota tim Ola Roh itu. Dengan cara ini tampaknya kesempatan mereka memiliki tulang roh hampir tidak ada. Bagaimanapun, tulang roh tidak bisa dilihat di mana-mana. Bahwa Spirit Hall dapat mengeluarkan 3 sudah sangat murah hati. Petik 2. Tang San mengangguk. Kamu benar. Karena itu, apa yang perlu kita perhatikan saat ini adalah kemungkinan bahwa mereka dapat menggunakan kemampuan fusi roh. Dalam taktik kami harus memastikan untuk mengontrol aspek ini. Petik 2. Cahaya redup berkedip-kedip, wajah Tang San mengungkapkan jejak cahaya dingin es, tangannya melipat di dadanya. Dengan setiap kedipan cahaya di matanya, suasananya akan sedikit berubah. Warna emas ungu pudar membuat tatapan 6 Shrek 7 iblis lainnya fokus padanya, tetapi tidak ada yang memotongnya. Semua orang tahu bahwa Tang San pasti memikirkan sesuatu. Saudara-saudara Akademi yang terang, dapatkah aku masuk? Feng Xiaotian mengikuti di samping gerobak Akademi Blazing, berteriak di dalam. Setelah pertandingannya dengan Tang San hari itu, meskipun ia menderita banyak cedera, apa yang dikatakan Tang San tidak diragukan lagi juga memberinya sedikit harapan. Bahkan,
Segera setelah tubuhnya bisa menahannya sedikit, dia berlari untuk menemukan sosok hatinya. Kakak Feng, ada apa? Tirai kereta bergerak, memperlihatkan wajah Huo Shuang. Feng Xiaotian tersenyum agak canggung. Bukan apa-apa, adakah adik perempuan Huo di sini? Aku datang untuk meminta maaf padanya. Petik 2. Wajah cantik Huo muncul di sebelah Huo Shuang. Untuk apa kamu meminta maaf padaku? Kamu tidak melakukan kesalahan. Petik 2. Melihat Huo, mata Feng Xiaotian pertama kali menjadi cerah, lalu wajahnya segera berubah menjadi penyesalan. Adik kecil Huo, aku mengecewakan kamu. Aku tidak bisa menyelesaikan tugas yang kamu percayakan kepada aku. Aku masih kalah dari Tang San. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa, kamu tidak melakukan kesalahan. Petik 2. Huo menyela Feng Xiaotian. Aku tidak berharap bahwa Tang San masih menyembunyikan kekuatan. Dia benar-benar terlalu kuat, hanya saja, karena dia keturunan Clear Sky School, banyak yang dijelaskan. Kerugian adalah kerugian. Saat ini aku hanya ingin melihat apakah dia bisa mengalahkan lawan lain di final, peringkat apa yang bisa dia dapatkan. Petik 2. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Menyinggung Tang San, mata Huo mengungkapkan kilau yang agak aneh. Keterikatannya untuk mengejar kekuatan sama sekali tidak kalah dengan guru roh laki-laki manapun. Kekuatan Tang San tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang sangat menarik baginya. Tentu saja, itu bukan jenis ketertarikan antara lawan jenis. Satu-satunya pemikiran dalam hati Huo adalah bagaimana melampaui Tang San, mengalahkan Tang San. Bahkan jika Tang San menyelamatkan hidupnya hari itu, dia masih tidak dapat mengusir pikiran seperti itu dari benaknya. Feng Xiaotian menyelidiki. Lalu, adik perempuan Huo, itu penting di antara kita. Huo mengerutkan kening, menjawab. Ada apa di antara kita? Ini, aku sedang berbicara tentang masalah kita bergaul. Petik 2. Tiba-tiba, mata Huo cerah, tatapannya pada Feng Xiaotian agak berubah. Naik kereta. Petik 2. Feng Xiaotian sudah siap untuk ditolak, tetapi dia tidak menduga perubahan mood Huo yang tiba-tiba. Dia buru-buru melompat di kereta. Saat dia melihat Huo yang menawan duduk di gerbong, dia tidak bisa menahan nadi semakin cepat. Huo berkata kepada Huo Shuang, lepaskan semua orang untuk saat ini. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Feng Xiaotian. Petik 2. Huo Shuang memandangi adik perempuannya, cahaya yang mempertanyakan di matanya. Huo memberi isyarat kepadanya dengan matanya. Ketika Feng Xiaotian mendengar Huo ingin berbicara dengannya sendirian, denyut nadinya semakin cepat. Dia yang selalu lucu, ketika dia disegel ke ruang ini dengan Huo sendirian, dia sebaliknya merasa sempit. Menggosok tangannya, dia tidak tahu harus berkata apa. Kakak Feng, aku tahu kamu selalu menyukai aku. Petik 2. Namun, yang pertama berbicara adalah Huo. Feng Xiaotian dengan lemah berpikir menatapnya, bergumam. Baris kamu berikutnya tidak akan, Kakak Feng, kamu orang yang baik, tetapi kami tidak cocok satu sama lain. Jika itu benar-benar penolakan, maka jangan katakan apapun. Aku khawatir aku tidak akan tahan. Petik 2. Melihat penampilan Feng Xiaotian yang lemah pikiran, Huo tidak bisa menahan tawa. Aku memberimu warna dan kamu mulai mengecat jalan. Itu bukan maksud aku. Petik 2. Feng Xiaotian terkejut berkata, lalu kamu berkata, kamu akan setuju untuk pergi dengan aku. Dalam mimpimu, aku meminta kamu untuk berkonsultasi dengan kamu tentang sesuatu. Petik 2. Bentak Huo. Feng Xiaotian menyeringai, penampilan masa lalunya kembali. Dikatakan dengan baik, semuanya baik-baik saja, bicaralah. Petik 2. Huo bergumam, Kakak Feng, apakah kamu merasa bahwa final masih memiliki arti bagi kami? Feng Xiaotian tampak terganggu sejenak. Maksud kamu apa? Huo berkata, apa kamu yakin kita bisa mengalahkan Akademi Shrek? Atau dua tim dari dua akademi kerajaan besar? Atau orang-orang abnormal dari Spirit Hall? Petik 2. Feng Xiaotian tertawa getir. Ingin aku mengatakan yang sebenarnya. Aku khawatir itu akan sangat sulit. Petik 2. Huo mendengus. Apakah ini sangat sulit? Agaknya pada dasarnya tidak mungkin. Kedalaman Shrek Academy sangat dalam. Aku pikir kamu juga memperhatikan bahwa dalam kualifikasi, mereka pada dasarnya tidak menggunakan formasi penuh mereka. Akhirnya di kompetisi peringkat, jumlah Spirit Masters peringkat ke-40 mereka meningkat menjadi 4.
Dan terlebih lagi itu meningkat oleh lemak kuat itu. Fire Phoenix Spirit adalah salah satu roh level tertinggi. Petik 2. Feng Xiaotian menghela nafas. Setelah kalah dari Tang San, aku tidak mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini. Bahkan sebagai tim kita masih mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengalahkan Akademi Shrek. Kekuatan penuh mereka terlalu kuat. Selain itu kemampuan kontrol yang diungkapkan Tang San di kualifikasi serta kerja tim mereka, pada dasarnya mereka tidak akan memberi kita kesempatan. Sejauh yang aku ketahui, final mungkin hanya untuk pengalaman. Petik 2. Huo Wu dengan keras menggelengkan kepalanya. Tidak, belum tentu. Kami masih punya kesempatan. Ini juga alasan mengapa aku meminta untuk berkonsultasi dengan kamu. Aku ingin membiarkan Blazing Academy menyerah pada kualifikasi untuk final. Petik 2. Mengapa? Feng Xiaotian terkejut. Mampu mencapai final setelah banyak usaha, dan kamu menyerah. Huo Wu dengan acuh tak acuh berkata, tentu saja aku tidak menyerah begitu saja. Aku ingin membiarkan Akademi Blazing dan Akademi Godwin kamu membentuk aliansi. Kami akan membentuk tim gabungan untuk final. Petik 2. Mendengarkan Huo Wu, mimpi di hati Feng Xiaotian sekarang menghilang sepenuhnya, mengerutkan kening. Ini sepertinya tidak pantas. Kami mewakili elemen yang berbeda. Pertama, apalagi akademi mana saja yang akan dilombakan semua orang, aku khawatir akan sangat sulit untuk bisa melewati komite organisasi turnamen. Petik 2. Huo Wu tersenyum dengan tenang, berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku hanya bertanya, apakah kamu bersedia? Petik 2. Feng Xiaotian mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Tentu saja aku bersedia. Jika dua tim bisa benar-benar bergabung bersama, maka kita bisa memiliki tim dengan semua anggota di atas peringkat ke-40. Selain itu, formasi kami yang tersedia akan meningkat banyak. Kami benar-benar bisa melakukannya dengan tim-tim kuat itu. Petik 2. Huo Wu mengangguk, berkata, karena seperti itu, serahkan sisanya padaku. Aku akan merepotkan kamu untuk kembali meyakinkan teman dan guru kamu. Akademi Blazing kami akan meninggalkan kejayaan untuk ini dan bertarung di bawah nama Akademi Godwin. Adapun cara bergabung, itu juga sangat sederhana. Kami sementara akan pindah ke Akademi Godwin kamu. Aku dapat membuat keputusan untuk pihak Blazing Academy. Dekan adalah kakek aku. Petik 2. Meskipun Huo Wu berbicara dengan sangat datar, Feng Xiaotian dapat dengan jelas memahami keliaran kata-katanya. Berapa hati yang haus akan kemenangan untuk membuat keputusan seperti ini? Huo Wu memandang Feng Xiaotian, berkata, kami tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Hanya 10 hari tersisa di jalan. Bicarakan dengan orang-orang dari akademi kamu sesegera mungkin. Jika tidak ada masalah, kami akan mulai berlatih kerja tim kami. Karena kamu bisa membuat kemampuan roh, maka mungkin kita bisa membuat yang kedua. Petik 2. Mata Feng Xiaotian cerah. Seperti apa yang kamu gunakan di kompetisi sebelumnya? Kemampuan fusi kerja tim. Petik 2. Huo Wu mengangguk. Bahkan jika itu bukan kemampuan fusi roh yang sebenarnya, selama kerja tim kita baik, kekuatan kita akan mengejutkan semua orang. Petik 2. Feng Xiaotian tersenyum kecut. Satu-satunya kekhawatiran aku adalah bahwa komite turnamen akan menyebabkan masalah. Petik 2. Huo Wu mendengus dengan jijik. Apa yang harus mereka pedulikan tentang kami yang mentransfer? Mengenai pertanyaan tentang kuota, aku akan menanganinya. Tidak sulit untuk berbicara dengan Spirit Hall. Selama kita menyatakan kepada Uskup Platinum itu bahwa kita akan bergabung dengan Spirit Hall setelah akhir turnamen, apa yang masih bisa mereka tolak? Petik 2. Feng Xiaotian tiba-tiba menjadi tenang, menatap Huo Wu di matanya. Apa yang kamu lihat? Huo Wu berkata dengan agak tidak puas. Feng Xiaotian menghela nafas. Huo Wu, apakah kamu benar-benar haus akan kemenangan? Untuk menang, tahukah kamu berapa banyak yang akan kamu bayarkan? Petik 2. Huo Wu dengan tenang berkata, aku tidak hanya haus akan kemenangan, aku juga haus untuk menjadi lebih kuat. Jika aku bahkan tidak memiliki kesempatan, aku akan kehilangan kepercayaan diri, lalu bagaimana aku berkultivasi nanti? Aku hanya akan bertanya, apakah kamu bersedia berjalan di jalan ini dengan aku? Petik 2. Feng Xiaotian mengangguk dengan paksa. Apapun keputusan kamu, aku bersedia mengikuti kamu. Tetapi, aku akan mendeklarasikan satu hal. Aku hanya bisa mewakili diri aku sendiri. Setelah turnamen, aku bisa memasuki Spirit Hall bersama dengan kamu, tetapi aku tidak bisa mengendalikan teman-teman aku.
Petik 2. Huo Hu menatap Feng Xiaotian, sesuatu tiba-tiba di matanya. Dia tentu saja tahu tentang tempat Feng Xiaotian dalam pikiran anggota Akademi Godwin lainnya. Dengan pengaruhnya, dia benar-benar bisa meyakinkan teman-temannya untuk memasuki Spirit Hall. Tapi dia tidak akan melakukannya. Huo Hu tiba-tiba menemukan bahwa Feng Xiaotian tiba-tiba memiliki banyak poin bagus yang tidak pernah dia perhatikan sebelumnya. Meskipun dia tidak setara dengan Tang San dalam kekuatan, dia lebih tampan. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi agak bodoh. Terburu-buru, Akademi Godwin dan Akademi Blazing dengan cepat mencapai kesepakatan kerjasama. Tentu saja, berita ini dirahasiakan kepada tim lain. Mereka tidak akan mengungkapkannya sebelum dimulainya putaran final. Kelompok Akademi Shrek sebaliknya sangat senang selama ini, pertemuan Shrek Seven Devils untuk berkultivasi di kereta setiap hari. Karena Dai Mubai baru-baru ini mendapatkan peringkat, ia berurusan dengan hal-hal luar dengan Flander dan yang lainnya. Bagi mereka, kerja tim bukanlah sesuatu yang mereka butuhkan untuk banyak berlatih, lebih penting untuk meningkatkan kekuatan roh. Setelah begitu banyak pertempuran, bagi para pemuda berbakat ini, selain pengalaman tempur, kekuatan roh mereka juga telah tumbuh. Dalam beberapa hari, mereka yang telah mencapai kemacetan menerobos satu demi satu. Selain Xiao Hu yang masih di peringkat 39, yang lain semua menembus satu peringkat. Saat ini, peringkat Shrek Seven Devils adalah sebagai berikut: Evil Eye White Tiger Dai Mubai, 45 peringkat. Sosis Besar Paman Oscar, 42 peringkat. Tang San, 43 peringkat. Ma Hongjun, 42 peringkat. Xiao Wu, peringkat 39. Ning Rongrong, 42 peringkat. Zhu Zuqing, 42 peringkat. Melihat level saja, mungkin mereka tidak terlalu mencengangkan, tetapi jika usia mereka saat ini termasuk, itu akan cukup untuk mengejutkan kekuatan apapun dari dunia Spirit Master. Yang termuda, Zhu Zuqing, baru berusia 14 tahun. Yang tertua, Dai Mubai, juga baru berusia 17 tahun. Oscar berusia 16 tahun. Tang San juga beberapa hari kekurangan 15. Ini adalah tim muda, dan mereka sepenuhnya dapat berpartisipasi dalam turnamen elit Akademi Master Spirit tingkat lanjut. Tingkat abnormal apa yang bisa mereka raih dalam 5 tahun? Bahkan Grandmaster tidak dapat memperkirakannya. Karena anak-anak ini semuanya ahli menciptakan keajaiban. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Perjalanan berlanjut dengan tenang, dan segera 10 hari telah berlalu. Mereka sudah setengah jalan ke kota Spirit. Sebuah pengawalan dari 500 ksatria rumah tangga kekaisaran sudah cukup untuk dibandingkan dengan kerabat kaisar. Kemanapun mereka pergi, setiap kota akan menerima mereka dengan penampilan terbaiknya, dan mereka tidak menemui masalah di jalan. Hari ini adalah hari ke-11 perjalanan. Satu-satunya dari 7 iblis Shrek yang masih berkultivasi adalah Xiao Hu. Xiao Hu sudah sangat dekat dengan menerobos ke peringkat ke-40. Yang lain tidak ingin mengganggunya, dan meninggalkan seluruh kereta sendirian. Saat ini semua orang berharap bahwa Xiao Hu dapat menembus kemacetan sebelum final, dan kemudian menemukan binatang roh yang cocok dan menyerap cincin rohnya secepat mungkin. Selama Xiao Hu juga mencapai tingkat ke-40, kekuatan Shrek Seven Devils akan meningkat secara komprehensif. Bos Dai, mengapa kamu selalu melihat para ksatria itu? Kamu tidak berpikir untuk menjadi seorang prajurit? Ma Hongjun ingin tahu bertanya pada Dai Mubai. Sebagai hasil dari penampilan luar biasa mereka dalam kompetisi peringkat, saat ini Shrek Academy diatur di tengah seluruh prosesi perjalanan Spirit City. Dai Mubai berkata, kami Battle Spirit Masters pada awalnya adalah pejuang terbaik. Apa yang membuat iri tentang hal ini? Aku hanya mengamati. Ksatria rumah tangga kekaisaran layak dikenal sebagai kartu truf Heaven Dao Empire. Bukan saja mereka rapi dan teratur, tetapi disiplin mereka juga luar biasa. Menjadi tanpa sedikit kesombongan, ini sulit ditemukan. Meskipun ksatria adalah urutan tertinggi bangsawan, menjadi resimen ksatria rumah tangga kekaisaran, status mereka di surga Dao Empire tidak biasa. Mampu menjadi sangat ketat dengan diri mereka sendiri di seluruh perjalanan, itu sepenuhnya hasil dari latihan masa damai. Petik 2, Ma Hongjun berkata, "Yah, sejak kapan kamu menjadi ahli militer? Aku tidak berharap untuk mendengarnya." Masih ada 10 hari. Bos Dai, bagaimana kalau kita berjalan-jalan di antara tim? Meskipun tidak ada banyak Spirit Masters wanita, mayoritas adalah kualitas terbaik.
Terutama yang dari Skywater Academy berkualitas tinggi di antara kualitas terbaik, jangan bilang kamu tidak tertarik. Petik 2. Dai Mubai memberi Ma Hongjun tatapan tegas. Tutup paruh gagahmu. Aku orang yang terhormat, aku tidak akan pernah melakukan itu. Petik 2. Ma Hongjun menoleh untuk melirik Zuzu King yang tidak jauh, tiba-tiba mengerti. Dimengerti. Aku mengerti. Kamu adalah orang yang terhormat. Lain kali aku berbicara, aku pasti akan sedikit lebih tenang. Petik 2. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Petik 2. Dai Mubai sudah bisa merasakan tatapan berkedip dengan cahaya dingin yang diarahkan ke punggungnya. Hari-hari ini hubungan antara dia dan Zuzu King memiliki transformasi langit dan bumi yang terbalik, membuat Dai Mubai dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi dia masih bisa mengingat dengan jelas apa yang dikatakan Zuzu King kepadanya di camp. Dia tahu bahwa Zuzu King adalah orang yang pasti akan melakukan apa yang dikatakannya, dan dia tidak bisa menahan punggungnya dari menggigil. Tepat ketika Dai Mubai berencana untuk pergi ke Zuzu King untuk menjelaskan, tiba-tiba, aura dingin tiba-tiba datang dari tidak jauh. Prosesi mereka sebagian besar bepergian di jalan resmi, dan jarang bisa mengambil jalan pintas melalui beberapa jalan kecil terpencil. Dan sekarang adalah saat mereka mengambil jalan pintas. Mereka berada di antara dua bukit rendah, dan kabarnya mereka bisa menyelamatkan beberapa Lusin Li dengan melewati sini. Selain itu, meskipun jalan antar bukit agak sempit, jalan itu tetap datar, memungkinkan gerbong untuk lewat tanpa masalah. Aura dingin datang dari bukit di kedua sisi jalan kecil. Dai Mubai tentu saja bukan satu-satunya yang merasakannya. Ksatria pemimpin rumah tangga kekaisaran berteriak keras. Semua orang berjaga-jaga, ada masalah. Ksatria rumah tangga kekaisaran yang dijaga oleh Spirit Master segera mengangkat tombak di tangan mereka. Anggota tim Akademi Spirit Master yang bersaing itu memiliki ekspresi santai. Dengan begitu banyak Spirit Masters berbakat di sini, apa yang perlu mereka khawatirkan? Meskipun para siswa ini jauh lebih sedikit daripada ksatria rumah tangga kekaisaran, dalam pertarungan, kekuatan mereka tidak akan sebanding dengan jumlah mereka. Terlebih lagi ketika para guru pembinaan akademi menyertakan kekuatan setidaknya 10 Master Roh dari peringkat ke-60 atau 70. Prosesi semacam ini sudah cukup untuk menghadapi pasukan besar lebih dari 10.000 pasukan. Tepat pada saat ini, batu-batu jatuh yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari bukit seperti hujan. Batu-batu ini tidak hanya muncul dengan sangat tiba-tiba, tetapi juga sangat teratur. Dengan cepat jatuh ke tanah. Medan di depan mereka sangat tidak menguntungkan bagi seluruh prosesi. Kapten Ksatria Rumah Tangga Kekaisaran segera menurunkan perintah untuk mempercepat gerak maju mereka, dan juga meninggalkan batu-batu yang jatuh ke 500 Ksatria Rumah Tangga Kekaisaran. Momen ini menunjukkan kualitas intrinsik Ksatria Rumah Tangga Kekaisaran. Meskipun mereka bukan Spirit Masters, kekuatan fisik mereka sangat kuat. Perbukitan di kedua sisi tidak terlalu tinggi, dan ini juga membuat dampak batu menjadi sesuatu yang benar-benar tidak mungkin untuk diatasi. Ksatria Rumah Tangga Kekaisaran mundur beberapa langkah, meninggalkan lorong di tengah, mengangkat tombak mereka tinggi dan bertemu dengan batu yang jatuh. Tombak bertemu batu, dan mereka menggunakan tombak mereka untuk terus-menerus mengirim batu demi batu ke samping. Tombak 500 ksatria membentuk dinding baja, dan di medan yang tidak menguntungkan ini, untuk saat ini tiba-tiba tidak membiarkan satu batu melewati mereka. Menonton adegan ini, Ma Hongjun yang sebelumnya tidak percaya pada apa yang dikatakan Dai Mubai tidak bisa membantu menjadi terkejut. 15 guru-guru Akademi Spirit Master dengan cepat memimpin jalan di luar bukit. Untuk bergerak lebih cepat lagi, mereka meninggalkan kereta, semua siswa bergegas berjalan kaki. Selama mereka bisa meninggalkan medan ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Saat ini semua orang ingin tahu orang seperti apa yang berani menyerang resimen ksatria rumah tangga kekaisaran. Ini adalah domain Heaven Door Empire. Mungkinkah ada bandit? Apakah mereka buta? Xiao Hu tidak punya pilihan selain menghentikan kultivasinya. Shrek Seven Devils dan 4 anggota pengganti mengikuti di belakang Liu Erlong dan Flender. Liu Erlong pada dasarnya berkeinginan untuk bergegas ke perbukitan dan membantai segalanya, tetapi dihentikan oleh Flender. Bos Fu, apa yang kamu lakukan menghalangi aku? Lebih baik biarkan aku membunuh kutu buta seperti ini. Petik 2, Liu Erlong berkata dengan kesal. Flender tegas mengatakan, tidak sesederhana itu. Jangan bilang kamu tidak merasa itu aneh. Bahkan jika Heaven Door Empire memiliki beberapa geng besar perampok,
mereka juga sangat efektif dalam mengumpulkan informasi. Seseorang berani menyerang prosesi seperti kita, apa yang akan mereka andalkan? Lihatlah batu-batu itu, mereka sudah dipersiapkan sejak lama. Ini benar-benar tidak acak. Apapun yang ingin mereka lakukan, yang terpenting adalah melindungi anak-anak terlebih dahulu. Xiao Gang tidak ada di sini sehingga kami tidak dapat menampilkan kekuatan pertempuran puncak kami. Yang paling penting adalah menjaga di samping anak-anak. Mendengar kata-kata Flander, meskipun dalam hati Liu Erlong agak tidak puas, dia juga tidak berdebat. Ksatria rumah tangga kekaisaran secara bertahap menjadi tidak bisa bertahan, beberapa batu besar terutama menabrak barisan mereka. Momen seperti ini menunjukkan kekuatan Spirit Masters. Para elit Akademi Master Spirit surga tingkat lanjut kekaisaran ini pada dasarnya tidak menunjukkan kebingungan, masing-masing melepaskan semangat mereka. Sistem bantu Spirit Masters dijaga di dalam, sistem serangan daya dan sistem pertahanan didorong keluar. Batu-batu yang terbang segera hancur berkeping-keping, sampai-sampai tidak mempengaruhi kecepatan mereka ke depan. Segera, jalan antara kedua bukit ini akan segera berakhir. Di belakang ksatria rumah tangga kekaisaran juga sudah mulai putus dan mundur. Pada saat ini, peluit terdengar dari suatu tempat. Di bukit-bukit di kedua sisi tiba-tiba muncul ribuan pakaian hitam orang, pengisian turun dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat ini ksatria rumah tangga kekaisaran masih dalam proses mundur, dan Spirit Masters dari 15 akademi hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk perlindungan mereka. Semua jenis cahaya yang indah menyilaukan mulai muncul di atas Spirit Masters, melepaskan semangat, cincin roh bersinar. Mereka sudah siap untuk berperang. Meskipun tidak bisa dikatakan ada kerja sama antara akademi, setiap akademi membentuk kelompok kecil, penampilan musuh sebaliknya merangsang haus darah mereka. Tidak mundur tetapi sebaliknya memajukan tidak memerlukan koordinasi siapapun. Mereka dengan cepat menghadapi musuh dan menyerang. Namun, keadaan yang tidak diharapkan oleh Spirit Masters mudah muncul. Ketika mereka berpikir mereka bisa dengan mudah menghancurkan lawan, lawan memukul pukulan pertama. Para guru dan siswa dari 15 akademi secara keseluruhan berjumlah lebih dari 200, dan jumlah bandit yang menuruni bukit berjumlah sekitar 1.500 atau lebih. Saat kedua belah pihak bentrok, bandit-bandit ini secara tak terduga menampilkan kerja tim yang menakjubkan. Seringkali ada 3 atau 4 orang mengepung satu, serangan mereka akurat dan kuat, segera menangkap Spirit Masters tidak siap. Bagaimanapun, pengalaman tempur mereka masih didasarkan pada pertarungan skala kecil, itu adalah pertama kalinya untuk pertempuran skala besar semacam ini, kemampuan cincin roh yang sangat indah mulai muncul, tetapi orang-orang berpakaian hitam itu sangat licik, mengandalkan kecepatan dan kerja tim yang cukup baik, tiba-tiba sangat sulit bagi kemampuan roh peringkat pertama atau kedua untuk melakukan apapun untuk mereka. Selain itu, ada juga Spirit Masters yang tak terduga di antara orang-orang berpakaian hitam, setidaknya 30 Spirit Masters yang hebat di atas peringkat ke-50. Begitu kemampuan roh muncul, mereka akan segera naik untuk mendorong kembali. Rata-rata ada 2 Spirit Masters yang berurusan dengan masing-masing akademi. Seperti ini, taktik serigala bandit menunjukkan efek yang cukup besar, dan pemandangan itu benar-benar tenggelam dalam kebuntuan. Penampilan Spirit Masters lawan membuat Flander semakin yakin tentang dugaannya. Ini adalah serangan yang terorganisir. 35 Spirit Masters peringkat, ini adalah kekuatan yang hebat tidak hanya kekuatan apapun yang bisa dikirim. Berapa banyak Spirit Masters yang dimiliki dunia ini? Jumlah totalnya tidak akan melebihi 100.000. Spirit Masters di atas peringkat 50 bahkan lebih tidak akan melampaui 5.000. 5.000 terdengar sangat banyak, tetapi ketika didistribusikan di seluruh benua, itu adalah angka yang menyedihkan. Sekelompok bandit yang bisa melancarkan serangan terorganisir seperti itu, dan terlebih lagi memiliki Spirit Masters tingkat tinggi ini hampir mustahil untuk dibayangkan. Apa yang menandakan peringkat ke-50? Gelar mereka tidak hanya akan berubah menjadi Raja Roh, tetapi juga berarti mereka bisa mendapatkan cincin roh 10.000 tahun pertama. Pertahankan kekuatan roh, kalahkan lawan. Petik 2. Flander segera menurunkan pesanan ini.